Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang malas belajar. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Menjadi keluhan umum rupanya Pak Paul, banyak orang tua sekarang yang mengeluh anaknya malas belajar, yang seringkali itu disalahkan ya, karena adanya TV, ya, sarana hiburan yang banyak, lalu anaknya malas belajar. Tapi apakah sesederhana itu Pak Paul? Sudah tentu ya, hiburan-hiburan yang ada di televisi itu juga bisa menggoda anak-anak ya. Pada zaman kita masih lebih muda, saya masih ingat saya masih ingat film televisi itu yang saya nantikan adalah Popeye the Sailor. Ya, tahun 60-an ya, tahun 70-an. Nah, sekarang begitu beragam, itu sendiri memang menjadi daya tarik. Tapi saya kira masalahnya tidak sesederhana itu. Ada beberapa penyebab kenapa kok anak-anak sekarang rata-rata malas belajar. Itu keluhan orang tua dewasa ini. Yang pertama adalah, sekarang bersekolah telah melebihi pekerjaan purna waktu. Dan anak membutuhkan porsi waktu santai yang lebih besar. Ya, pagi sampai siang anak-anak misalkan yang SD atau yang SMP, bisa sampai jam 2, jam 3 baru pulang. Setelah pulang, ada les. Beberapa jam lesnya. Setelah les beberapa jam, ada pekerjaan rumah atau ulangan yang harus dipelajari. Jadi dapat dikatakan anak itu tuh dari jam 7 pagi sampai jam 10, jam 11 malam, hampir dapat dikatakan bekerja. Yang satu jam itu adalah waktu istirahatnya. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam dia bekerja. Nah, kita saja orang dewasa, kalau diharuskan bekerja, jam 7 hingga jam 10, meskipun di tengah-tengahnya ada istirahat 1 jam atau setengah jam, hanya bisa bertahan sampai berapa waktu. Setelah itu kita akan stres berat sekali. Nah, inilah kondisi anak-anak kita. Itu sebabnya makin besar tekanan di sekolah, makin besar keinginan atau kebutuhannya untuk santai. Makanya dia ingin bermalas-malasan, bermain-main, tidak mau belajar. Tapi banyak orang tua menjadi khawatir kan Pak, kalau banyak waktu santainya anak-anak, jadi bisa ketinggalan materi pelajaran gitu. Betul sekali. Memang sebagian sekolah berpendapat bahwa semakin susah, semakin baik sekolah itu. Semakin banyak pelajaran, semakin baik pelajaran itu. Semakin baik sekolah itu. Ini pandangan yang keliru ya. Sekolah yang baik, sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif, sekolah yang membuat anak-anak belajar. Karena proses pembelajaran hanya mempunyai satu tujuan, belajar. Ya, ada orang-orang atau pendidik yang benar-benar bermegah ya dengan susahnya ujian, susahnya. Nah, ujian itu tuh adalah alat, bukannya tujuan. Kalau kita jadikan ujian itu sebagai tujuan, sehingga susah dan dihormati karena susah, pendidik itu keliru. Ya, ujian hanyalah alat untuk menguji kebiasaan anak. Ya, jadi memang tujuannya bukannya menyusahkan si anak, bukan. Tujuannya hanyalah menguji si anak. Tahu nggak dia bisa atau tidak. Nah, yang paling penting adalah anak itu belajar. Nah, dalam hal inilah saya kira sebagian sekolah telah keluar jalur dan anak-anak kita akhirnya menderita. Mungkin secara umum Pak Paul, ada metode yang kurang tepat gitu yang diterapkan di sekolah-sekolah pada saat ini. Saya kira salah satu metode yang memang makin hari makin kurang tepat untuk generasi di bawah kita adalah metode menghafal ya, atau menggunakan penjelasan-penjelasan konsep yang abstrak dengan melalui ucapan atau pengajaran. Nah, anak-anak itu tuh akan kesulitan ya untuk memusatkan perhatian dan mendengarkan serta menghafalkan. Titik koma harus sama seperti yang diajarkan oleh guru. Nah, metode-metode yang tradisional ini nih sangat kontras berlawanan dengan permainan anak yang merangsang kreativitas. Dan mainan anak sekarang ini, terutama yang di computer games atau PlayStation games, itu adalah permainan yang merangsang kreativitas anak. Dan banyak tantangan-tantangannya. Nah, akibatnya apa yang terjadi?
anak-anak tidak menyukai pelajaran dan memilih bermain. Sebab memang ya kreativitasnya lebih tinggi, mereka lebih ditantang untuk dapat mengalahkan atau dapat membereskan masalah. Nah, sedangkan kalau di sekolah atau dia bawa pelajarannya pulang, dia harus menghafal-hafal ulangan, kurang satu titik salah, kurang satu huruf salah, menggunakan kata yang lain meskipun maknanya sama juga salah. Ya stres. Kita saja orang dewasa dengar itu aja udah stres, apalagi anak kita. Nah, Bapak, kalau kita melihat, sebenarnya anak ini kan membutuhkan bermain yang tadi Pak Pol katakan itu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengatur waktunya itu Pak Pol? Sementara di sekolah tuntutannya begitu banyak, lalu anak juga menuntut waktu untuk bermain gitu Pak Pol. Nah, jadi kita masuk sekarang apa yang bisa kita lakukannya Pak Gunawan ya. Memang anak-anak itu perlu bermain. Secara kodrati anak berada pada tahapan di mana dia membutuhkan bermain, bukannya hanya senang bermain, bukan. Membutuhkan bermain untuk kesehatan jiwanya, untuk pembentukan jiwa yang berimbang ya, yang sehat. Nah, kalau anak-anak kehilangan kesempatan bermain, itu akan menggoyangkan atau tidak seimbanglah jiwanya si anak. Ya, nah maka kita perlu ya sediakan waktu bermain. Kita jadwalkan, jangan sampai bermain merupakan waktu sisa. Artinya, kalau ada waktulah baru boleh main. Oh tidak. Pada usia-usia yang anak-anak yang lebih kecil malahan ya, di bawah usia 12 tahun misalkan. Anak-anak itu tuh sangat memerlukan waktu untuk bermain. Untuk kesehatan jiwanya sendiri. Nah jadi, jadwalkan. Berikan waktu misalkan 1 jam, 2 jam untuk dia boleh main-main. Baru nanti belajar ya. Boleh nonton televisi, boleh main video game dan sebagainya. Supaya nanti setelah 2 jaman dia udah segar, baru dia mulai belajar. Misalkan anak kita mempunyai energi yang tinggi sekali. Waduh, aktif luar biasa. Nah, jadwalkan aktivitas yang bisa menguras tenaganya. Daftarkan dia, jadikan dia anggota di misalkan klub-klub basket lah, atau sepak bola dan sebagainya. Sehingga energinya terpakai. Setelah pulang sekolah, energinya terpakai, olahraga, dia pulang, jiwanya pun lebih ringan. Ya, tubuhnya pun rasanya lebih segar. Nah, itu tuh hal-hal yang orang tua perlu jadwalkan. Pak Pol, tapi masalahnya kebanyakan kalau kita perhatikan anak-anak setelah puas bermain kecapean kan, terus udah nggak bisa belajar, tidur atau apa. Terus masalah kedua kalau kita perhatikan sekarang makin banyak anak yang keletihan karena tanda kutip terpaksa harus bekerja begitu, membantu orang tua lah dengan berbagai bentuk ya, macam-macam begitu Pak Pol. Nah, kalau memang tidak bisa ya, misalkan olahraga membuat dia terlalu capek, ya kita misalkan jadwalkan tidak setiap hari. Misalkan 2 kali seminggu, atau 3 kali seminggu, dia berolahraga, tidak usah setiap hari. Atau misalkan dia memang ada tugas-tugas lain di rumah dan kita memang memerlukannya dan tidak ada jalan lain ya, kita membutuhkan bantuannya. Ya, kita misalkan ya berikan dia jadwal untuk bermainnya sedikit lebih kurang, sehingga dia bisa juga nanti istirahat, ya menyegarkan jiwanya, nanti baru bantu kita. Jadi sekali lagi yang saya minta adalah bermain itu tuh janganlah dijadwalkannya itu tuh secara asal-asalan. Kalau ada ya bagus, nggak ada ya nggak apa-apa, karena tidak penting. Oh itu keliru. Buat anak-anak bermain itu tuh hal yang mutlak, yang penting sekali untuk kesehatan jiwanya. Jadi jadwalkan. Anak-anak yang mempunyai kehidupan yang lebih berimbang ya, ada waktu bermain, dia akan lebih bisa belajar. Anak-anak yang ditekan harus belajar terus menerus. Kalau memang kepandaiannya super dan memang anak itu gemar belajar, tidak punya lagi pergaulan, ya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau anak itu memang anak yang sehat, yang normal dan ingin punya pergaulan, ditekan seperti itu, tidak akan bisa berprestasi. Justru tertekan nantinya. Ya, sebenarnya di dalam bermain itu pun anak kan belajar sesuatu, Pak. Betul sekali. Dia belajar berelasi ya, belajar mengerti perasaan orang, belajar mengerti pikiran orang, belajar menebak kira-kira nanti orang akan berkata apa, berbuat apa dalam permainan dan sebagainya. Jadi benar-benar menumbuhkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup nanti. Buat apa anak kita nanti pintar dalam bidangnya, tapi tidak bisa hidup sama sekali dengan orang lain. Ya, itu kan juga masalah nantinya. Ya, di sini memang dibutuhkan suatu kreativitas para pendidik ini untuk bisa
mengajar tapi juga bermain sekaligus gitu Pak Pal. Betul. Ini memang unsur yang penting sehingga anak-anak kita itu tuh akhirnya ya menjadi anak-anak yang seimbang ya. Yang lainnya yang bisa saya berikan ini adalah kalau kita di rumah ya terus kesal ya lihat anak kita kok belajarnya malas sekali. Mungkin sekali anak kita itu tuh tidak memiliki konsep ya tentang apa yang dipelajarinya. Dia bingung, dia tidak mengerti. Nah, kalau kita tahu itulah duduk masalahnya, kita bantu anak kita. Gunakan ilustrasi yang berasal dari dunia anak. Saya masih ingat sekali waktu anak saya kecil, istri saya mencoba mengajarkan tentang lokomotif. Nah, dalam buku pelajarannya, saya lupa ya kelas berapa dia itu, masih kecil. Dia nggak ngerti apa itu lokomotif, kenapa? Tidak pernah melihatnya. Nah, sekarang berapa banyak anak-anak yang sudah pernah melihat lokomotif? Tidak terlalu banyak. Jadi akhirnya waktu istri saya mencoba menjelaskannya tidak mengerti. Mungkin dia bisa mengerti yang ada di jalanan ya, tapi yang tidak ada di jalanan seperti lokomotif tidak bisa dia bayangkan sama sekali. Namun ada dalam pelajarannya. Nah, orang tua kalau misalkan melihat masalah seperti itu bisa kreatif ya. Bisa berkata, ini misalkan ada mobil atau ada bus. Anak kita tahu. Nah, kita katakan, busnya banyak. Dan diikat atau bus dengan bus yang lain. Oh, itu namanya kereta api atau lokomotif. Oh, dia mengerti. Jadi gunakan ilustrasi-ilustrasi yang dapat dipahami oleh anak. Dan ilustrasi yang memang ada dalam dunianya dia itu tuh. Ya, banyak konsep abstrak dalam pelajaran yang memerlukan pengejawantahan ya. Benar-benar kita menolong anak melihatnya dengan lebih konkret. Ini yang diperlukan oleh anak-anak kita. Perlu juga nggak apa-apa orang tua menolong anak mengenal gaya belajar atau metode belajar yang efektif buat setiap anak kan beda-beda tuh Pak Pol. Ada anak yang benar-benar bisa efektif belajar lewat visual gitu dengan melihat gambar. Ada yang beda lagi dengan dari denger gitu atau dari hal-hal lain gitu. Sangat-sangat penting sekali Bu Ulan. Jadi kalau kita sadari bahwa anak kita itu tuh belajar sangat cepat ya dengan melihat ya. Kita memang harus berusaha keras ya untuk menyajikan pelajarannya dengan alat peraga. Kita bisa gambarkan ya, kita bisa mungkin membawa barangnya itu sendiri. Misalkan berhitung, dia susah sekali berhitung. Nah, kita bisa bawa jeruk. Misalkan 3 jeruk tambah 2 jeruk menjadi berapa? Sudah dia hitung misalkan. Nah, apa gunanya tuh? Sangat berguna bagi anak-anak yang memang belajar secara visual. Ingat banget. Ingat sekali. Meskipun misalkan kita pakai garis ya. 1, 2, 3, 4 atau ya seperti garis-garis begitu. 5. Dihitung. Memang bisa dihitung oleh dia. Tapi semakin jelas dan semakin real benda itu tuh yang dia harus hitung. Itu semakin menempel ya. Melekat di benaknya. Dan waktu dia nanti di sekolah diminta untuk menghitung atau apa secara luar kepala, dia bayangkan jeruk-jeruk itu. Nah, itu menjadi alat yang bisa kita gunakan juga. Iya. Ada anak itu yang walaupun sudah diajar dengan beberapa metode, itu memang sulit sekali menangkap gitu Pak Pol. Saya melihat itu kesulitan yang sama mengajar anak yang terlalu pandai dan anak yang kurang cepat nangkap ini juga masalahnya sama, Pak Mas. Betul. Jadi memang kita harus mengenal ya siapa anak kita, apa kelebihannya dan apa keterbatasannya. Misalkan ada anak-anak yang memang nggak begitu pandai ya mengekspresikan diri melalui ucapan atau bahasa tulisan. Ada anak-anak yang menulis salah-salah. Dia tahu itu kata, tapi waktu dia tuliskan terbalik-balik itu huruf. Ada juga anak-anak yang lambat sekali berbicara. Kita ajarkan, tapi tetap tidak bisa dia pahami dengan cepat. Nah, ini anak ternyata memang mempunyai masalah di dalam pengekspresian diri dengan bahasa ucapan atau tulisan. Namun dalam hal-hal seperti matematik atau aritmatika, sangat cepat sekali belajarnya. Berarti ini memang keterbatasan anak dan kelebihan anak. Apa yang harus kita lakukan? Kita mesti menerimanya. Kita mesti menerima bahwa dalam hal-hal seperti ini nih, misalkan penggunaan bahasa, dia akan lemah. Dalam hal-hal yang bersifat matematika, dia akan kuat. Kita terima. Jadi di titik yang lemah itu tuh ya kita bangun, ya
kita ajarkan, kita harus ulang lagi. Masih lebih sabar memang, tidak bisa tidak. Pengulangan ya sangat dibutuhkan. Atau penjelasan ya. Misalkan dia susah sekali berbicara. Kita bisa gunakan misalkan seperti apel, kita gunakan kata apel. Nah, ini A dan ini apel. Kita gunakan ilustrasi seperti itu. B, huruf B. Nggak bisa dia bayangkan huruf B itu apa. Baju. Nah, itu kata baju yang akan dia ingat nanti, yang melambangkan huruf B misalkan. Jadi sekali lagi benar-benar konkret. Untuk anak-anak yang memang daya tangkapnya agak lemah, perlu pengulangan dan pengkonkretan. Popo, menurut Popo sendiri secara pribadi setuju nggak misalnya seorang anak lahir dengan tadi keterbatasan begitu ya udah begitu doang, atau tetap bisa berkembang begitu? Kalau saya ingat diri saya pernah ikutin tes setelah dewasa begitu ya. Tesnya kilas balik ke masa anak-anak nih, kemampuan-kemampuan yang memang dari sononya begitu yang saya punya begitu. Sangat minim ternyata gitu. Tapi ternyata setelah saya dewasa seperti ini kan sangat berbeda begitu. Berarti kan sebenarnya ada banyak perkembangan. Sedangkan waktu kecil memang di rumah mungkin orang rumah kurang ngerti memberi stimuli-stimuli bagaimana. Tuh terlalu banyak dilarang ini, larang itu. Jadi nggak muncul kreativitas gitu. Tapi padahal sekarang orang-orang bilang saya cukup kreatif gitu ya. Nah itu kan sebenarnya banyak kemajuan, banyak perkembangan begitu. Jadi yang terbatas itu tadi nggak mati di situ doang gitu, Pak Paul. Betul sekali, Bu Wulan. Kondisi kehidupan kita itu tuh sangat berpengaruh ya terhadap cepat lambatnya kita belajar. Ya, misalkan kita hidup dalam suasana yang lumayan tegang. Tidak bisa tidak anak-anak akan mengalami hambatan dalam belajar. Betul. Karena apa? Dia lagi mau belajar, nanti orang tuanya bertengkar. Dia lagi mau belajar, nanti dimarahi, ini kurang ini, harus begini, harus begitu. Nah, suasana yang tegang tidak akan menjadi suasana kondusif buat anak bisa belajar. Betul. Maka, salah satu prinsip adalah ciptakan suasana santai dalam rumah kita. Ya, kalau kita mau anak-anak kita bisa belajar dengan baik, santai. Tenang, sudah tentu perlu. Tapi jangan juga sampai sepertinya sunyi, tidak ada suara. Anak-anak juga nggak bisa menikmati. Biarkan sekali-sekali mereka nyanyi. Ada yang misalkan dengarkan musik, tidak apa-apa. Anak-anak kami ada 3. 2 kalau belajar selalu memasang musik. Yang 1 belajar meskipun kamarnya tidak ada musik pun, kalau di luar ada musik tidak bisa belajar. Dia merasa terganggu. Jadi sekali lagi memang masing-masing anak mempunyai keunikannya. Nah, kita biarkan. Yang penting anak kita belajar, ya. Bukan belajar dengan cara kita, yaitu sunyi, tegang, dan sebagainya. Ya, jadi penting suasana rumah kita itu tuh santai. Nah, ini jangan sampai ya, kita menciptakan rasa takut kepada anak-anak kita. Ada kalanya anak-anak itu tuh belum belajar, udah ketakutan. Baru dipanggil orang tuanya, dia udah ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu. Tinggal tunggu 5 menit setelah dia mulai belajar, orang tuanya itu tuh akan marah. Dan dia tidak akan bisa belajar. Sebelum belajar pun dia sudah ketakutan karena membayangkan nanti bakal dimarahi. Apalagi waktu belajarnya. Nah, bayangkan anak seperti itu hidupnya. Pagi sampai siang dia sekolah, mungkin juga udah stres karena dia nggak bisa. Dia pulang ke rumah, dia juga udah stres karena memikirkan nanti orang tuanya akan stres dan memarahi dia. Nah, bayangkan suasana hidup seperti itu tuh yang harus ditanggung oleh anak-anak kita. Banyak anak yang mengatakan dia malas belajar itu juga karena terlalu dituntut oleh orang tuanya untuk mendapatkan nilai yang terbaik terus gitu, Pak Paul. Sehingga dia katakan, saya tidak mampu gitu. Lalu dia jadi malas. Malah kontras sekali. Dia berikan angka-angka yang jelek terus gitu. Betul. Kadang-kadang anak akhirnya takut ya mempunyai prestasi yang tinggi. Karena apa dia takutnya? Dia takutnya orang tua itu akan terus-menerus menuntutnya untuk berprestasi seperti itu dan bahkan lebih tinggi lagi. Wah, ilah mendingan yaudah dah, biasakan untuk kasih nilai yang pas-pasan. Sehingga lama-lama orang tuanya tidak lagi terlalu mengharap. Ya, betul sekali Pak Gunawan. Jadi, kita masih tekankan kepada anak bahwa yang terpenting bukanlah nilai, melainkan pembelajaran itu sendiri. Dan bahwa yang kita tuntut adalah usaha, bukan hasil akhir. Ini prinsip harus kita camkan. Ya, ada orang tua
Luar biasa senangnya anaknya dapat nilai bagus. Hmm. Belajar apa? Tidak tahu. Tidak belajar pun tidak apa-apa, yang penting nilainya bagus. Kalau itu yang kita tekankan, saya khawatir nanti anak kita itu tuh mendapatkan suatu pelajaran yang keliru dari orang tuanya, yaitu apa? Yang penting penampilan. Cara mendapatnya tidak peduli, nyontek juga tidak apa-apa. Maka kita tahu di sekolah-sekolah kita masalah nyontek ini udah menjadi masalah kronis. Begitu banyak orang menyontek dari kelas 0 sampai kelas doktoral, menyonteklah di sini. Nah, kenapa sampai begitu? Karena yang dipentingkan adalah penampilan, ya, nilai akhir atau hasil akhir. Orang itu belajar apa tidak lagi dipusingkan. Nah, ini yang kita harus ubah. Ya, karena memang kalau dapat juara dan sebagainya itu orang tuanya kan bangga, Pak Bang. Iya. Dan ini mempengaruhi mereka yang anaknya tidak mencapai juara. Dan kadang-kadang orang tuanya membanding-bandingkan. Iya. Kamu kok tidak seperti anak ini yang dapat juara apa gimana? Aduh, ilah. Padahal memang anak kita berbeda dan mungkin sekali dalam bidang itu tuh tidak bisa untuk menuntutnya. Dan jadi sekali lagi ya, saya menekankan jangan mementingkan nilai ya. Yang penting adalah anak kita telah berusaha. Dan yang penting kita tahu anak kita telah belajar. Dia mendapatkan sesuatu. Dan ini yang kita tekankan kepada anak kita. Sehingga tatkala dia dewasa, dia mempunyai nilai hidup yang baik. Ya, yang penting saya belajar. Saya tahu saya telah belajar. Nilainya orang tidak melihat atau tidak menghargai, itu nomor 2. Yang penting sayanya telah belajar. Ya, jangan sampai kita itu tuh sepertinya kepompong kosong. Ya, kita bawa-bawa kepompong, dalamnya tidak ada apa-apa lagi, kosong melompong. Nah, saya khawatir inilah tipe-tipe generasi yang akan kita hasilkan. Pak Paul, ada anak yang malas belajar karena tidak senang dengan gurunya, Pak Paul. Terhadap mata pelajaran tertentu di mana dia senang dengan gurunya, nilainya cukup baik dan dia senang dengan pelajaran itu. Betul sekali, ini adalah poin yang sangat-sangat penting. Maka kita sebagai pendidik memang harus bisa mendapatkan hati anak. Baru akhirnya kita bisa memperoleh otak anak. Ya, kalau kita tidak mendapatkan hati anak, jangan berharap kita akan bisa memperoleh otak anak itu. Kita benar-benar ya harus menyadari prinsip ini nih. Kalau anak sudah menyukai kita, dia tahu kita adalah guru yang memperhatikannya dan baik dan sebagainya. Dia akan lebih bersedia belajar. Dia akan lebih bersedia mencurahkan waktunya, membela mati-matian. Agar dia bisa mendapatkan nilai yang baik dalam kelas kita. Kenapa? Karena dia tahu kita memang memperhatikannya. Ya, jadi sekali lagi jalan menuju ke otak anak harus lewat hati anak dulu. Ya, tapi kan kita sebagai orang tua itu kan repot gitu, Pak Paul ya. Kan tidak mungkin nih kita minta anak ini dipindahkan ke kelas lain gitu. Lah, bagaimana kita memberikan pengarahan kepada anak ini supaya walaupun dia tidak senang dengan gurunya, tapi dia tetap punya semangat untuk belajar gitu loh, Pak Paul. Ini adalah hal yang penting sebab memang hidup tidak selalu ya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan ini yang kita juga mau tanamkan kepada anak-anak kita. Bahwa kebetulan kamu mendapatkan guru yang seperti ini. Dan kita katakan, betul. Sebab apa betulnya? Anak-anak yang sebelum kamu pun orang tuanya mengeluhkan yang sama. Dan anak-anak mereka pun mengeluhkan yang sama tentang guru ini. Nah, jadi kita itu tuh tidak memarahi si anak. Kita mengakui bahwa iya, memang gurumu seperti itu. Kami telah mendengarnya, bukan hanya satu orang berbicara, banyak orang telah mengutarakan hal yang sama tentang guru itu. Oke. Jadi dengan kata lain, kita juga jangan mudah mengiyakan anak. Anak berkata, guru ini tidak baik karena gini. Kita langsung udah mau menabuh gendang perang ya melawan si guru itu. Jangan. Bisa jadi anak kita lah yang tidak tepat melihat gurunya. Tapi kalau memang banyak orang mengatakan hal yang serupa, ya kita harus akui kemungkinan besar anak kita benar. Nah, jangan salahkan anak, kita konfirmasikan ya pendapatnya, pandangannya. Iya, memang gurumu seperti itu. Iya, mama atau papa kasihan dengan kamu, pasti kamu juga susah di kelas ya. Iya. Namun inilah kenyataan hidup ya anakku. Bahwa kadang-kadang kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak kita inginkan. Namun kita harus bisa melewatinya. Dengan cara apa? Bertahan. Dengan cara apa? Pisahkan orang dari pelajarannya. Kita paksa anak kita untuk berpikir seperti itu.
Nah, waktu dia bisa lewati, dia pun akan mengembangkan kebanggaan pada dirinya. Saya bisa melewati guru itu meskipun guru itu tuh tidak menyenangkan. Nah, yang berikutnya adalah, ini yang terakhir ya Pak Gunawan, jangan korbankan relasi kita dengan anak hanya gara-gara masalah belajar. Jangan ya, kadang-kadang kita itu tuh ribut sama anak gara-gara soal belajar. Ya, jangan sampai begitu. Kasihan, sayang. Relasi anak dengan orang tua rusak gara-gara hanya masalah belajar. Ya, sekarang itu memang orang berlomba-lomba untuk mendidik anaknya itu sedini mungkin gitu Pak Pol ya. Maksudnya ya supaya kelihatan di teman-temannya, di masyarakat itu bahwa anaknya terpelajar dan cepat belajar gitu. Menurut Pak Pol bagaimana? Menurut saya, ikuti saja ritme alam yang Tuhan sudah tetapkan bagi manusia ya. Yaitu anak belajar nomor 1, paling banyak dari bermain, bukan dari sekolah. Semakin kecil anak belajar paling banyak dari bermain, bukan dari sekolah. Nah, makin besar, betul. Dia akan belajar lebih banyak secara kognitif dari pelajaran-pelajaran yang telah tersusun dengan sistematik. Tapi memang porsinya dari sedikit, ringan, makin hari baru makin lebih berat. Dan dari yang umum, makin hari, dan makin tinggi tingkatannya, makin spesifik seperti itu. Di dalam hal memotivasi anak supaya rajin belajar ini, Pak Pol, gunakan firman Tuhan apa, Pak Pol? Saya bacakan Mazmur 103, 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya. Jadi Tuhan menyayangi kita. Begitu sayang kepada kita, ya. Nah, kenapa kita kok tidak melakukan hal yang sama, ya? Kalau Tuhan sayang kepada kita, yuk kita sayangi anak kita. Caranya bagaimana? Nah, Tuhan berkata, Dia tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Artinya kita pun terhadap anak sama. Kita tahu anak kita itu siapa, keterbatasannya apa. Kita tahu anak kita juga debu, tidak sempurna. Nah, belajarlah terima. Ya, ini jauh lebih baik daripada menuntut anak untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ya, terima kasih Pak Pol, terima kasih Bu Wulan untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang malas belajar. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.